Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelab. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali pengemudi agresif atau pengendara agresif di sekitar kita. Pengemudi atau pengendara agresif bukan saja menjadi gangguan, tapi bisa jadi mengancam keselamatan kita. Dan menjadi sangat penting untuk mengenali bagaimana ciri-ciri adanya pengemudi yang agresif di sekitar kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Pertama, kita harus tanamkan di pikiran kita bahwa kita di jalan raya bukan untuk melakukan menang kalah atau bukan perlombaan. Di jalan raya kita adalah sarana untuk kita mencapai tujuan. Jadi nggak ada gunanya kita menang misalnya selip-selipan atau kita merasa menang, tapi tujuan kita tidak tercapai, malah meningkatkan risiko kita menghadapi accident atau menghadapi kecelakaan di jalan raya. Nah, tentunya untuk bisa menghindari, kita perlu juga mengenali apa saja sih ciri-ciri dari pengendara atau pengemudi yang agresif. Berikut kita bahas satu-satu apa saja ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri dari pengendara atau pengemudi yang agresif adalah klakson berlebihan. Selalu kita ingat bahwa klakson fungsinya adalah untuk memberitahukan keberadaan kita. Tapi sayangnya di jalan raya banyak orang yang menganggap bahwa klakson adalah sarana untuk menyuruh orang lain memberi dia jalan. Jadi kalau udah klakson, dia berharap atau dia merasa bahwa orang yang ada di depan dia harus memberikan jalan. Sikap seperti ini, membunyikan klakson berlebihan, menyuruh orang lain minggir, tentunya adalah bentuk dari sebuah agresi. Jadi dia meminta atau menyuruh orang lain untuk memberikan jalan kepada dia, menjadikan dia prioritas, dan tentunya orang-orang seperti ini percuma juga kalau kita lawan. Begitu ada orang-orang yang seperti itu, kalau kita misalnya membalas balik bereaksi negatif dengan mepet atau klakson balik, nah ini bisa jadi akan memicu emosi dari kedua belah pihak, diri kita sendiri dan juga orang itu. Dan sekali lagi kita nggak pernah tahu siapa yang ada di balik kemudi. Kalau dia orang stres, akhirnya malah bisa membahayakan keselamatan kita. Jadi kalau kita lagi mengemudi dengan rileks, santai, tiba-tiba ada orang yang klakson-klakson, kasih jalan, ya kasih jalan aja. Kita tidak akan rugi, cuma kehilangan waktu juga tidak akan banyak, hitungannya detik, tapi menyelamatkan satu, waktu kita, dua, energi kita, dan juga emosi kita. Ciri lain yang menunjukkan agresivitas dari seorang pengemudi adalah berpindah jalur secara nggak aman. Artinya dia berpindah jalur dengan cara yang agresif ya, kelihatan pindah jalurnya tiba-tiba, bahkan mungkin tidak memberikan kode dalam bentuk lampu sen, dan akhirnya membuat orang lain kaget. Biasanya kita jadi emosi karena dia tiba-tiba pindah jalur dan kita kaget. Nah, kita nggak bisa mengontrol orang itu. Ya memang misalnya dia agresif, tentunya kalau kita bukan petugas, kita pengguna jalan pada umumnya, ya udah biarin aja dia lewat, karena toh dia begitu dia melakukan pindah jalur secara agresif seperti itu, biasanya dia akan cepat mendahului terus pindah, nggak lama juga hilang. Kalau kita misalnya emosi, kita kejar satu, dengan kita mengejar dia, kita juga akan menjadi sama-sama agresif dan melakukan manuver-manuver yang tidak aman, dan tentunya ini meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Kalau kita bicara soal kecepatan, berapa sih kecepatan yang aman? Pertama, tentunya mengikuti rambu lalu lintas. Karena misalnya di jalan tol ditentukan ada yang 100 km per jam atau 80 km per jam, itu sudah melalui studi atau melalui pertimbangan-pertimbangan untuk semua pengguna jalan. Misalnya kenapa di Jagorawi dan jalan tol Jakarta Cikampek bisa 100 km per jam kecepatan maksimumnya, sementara di Cipularang 80. Dari pandangan awam aja sebenarnya udah kelihatan, Jagorawi dan Jakarta Cikampek relatif datar, sementara Cipularang itu jalannya banyak tanjakan dan juga turunan yang cukup panjang. Tentunya pembatasan kecepatan ini tujuannya adalah untuk keselamatan semua pengguna jalan. Yang kedua adalah sesuai dengan arus lalu lintas di sekitar kita. Mungkin batas kecepatannya 100 km per jam, tapi ketika jalanan padat, kecepatan rata-rata kendaraan di sekitar kita adalah sekitar 60 atau 70 km per jam, yang paling aman adalah sesuai dengan arus lalu lintas saat itu. Kalau kita mengemudi terlalu lambat, misalnya, tentunya akan menghambat arus lalu lintas. Terlalu cepat juga akan membuat pengemudi menjadi harus banyak pindah jalur secara agresif. Nah,
Ketika dia mengemudi dengan kecepatan lebih tinggi dari arus lalu lintas sekitarnya, ini adalah salah satu ciri dari pengemudi yang agresif. Gimana cara menghadapinya? Ya kalau kita mau emosi nutup jalan, ya nambah masalah. Udah biarin aja. Yang penting kita udah lihat, oh orang ini agresif, udah deh, jauh-jauh aja. Yang kedua adalah orang yang mengemudi lebih lambat dari arus lalu lintas sekitar kita. Pernah mendengar istilah lane hogger? Yaitu orang yang jalan di jalur paling kanan di tol, tapi kecepatannya lambat. Katakanlah maksimum 100 km per jam, dia jalan 80 km per jam di jalur paling kanan. Nah ini kan ngeselin ya. Nah ini tentunya bisa memancing emosi kita. Tapi pilihan dari kita adalah mau emosi, misalnya nih ada orang yang kemudian nyalip akhirnya berjalan lambat di depannya, atau istilahnya brake testing, kita ngerem-ngerem di depan dia. Nah, ini malah meningkatkan risiko kita ketabrak kan pastinya. Jadi pilihan yang lebih aman, ya udah kita lihat memang mendahului dari sebelah kiri tidak dianjurkan atau bahkan tidak diperbolehkan dalam aturan. Tapi dalam situasi seperti ini ya kita lihat kalau kirinya aman, ya udah kita mendahului dari sebelah kiri, itu adalah jalan paling aman dibanding kita juga membuntuti dia dan akhirnya emosi kita malah naik. Ambil dengan aman, gunakan isyarat, lampu sen, dahului, tinggalkan, lupakan. Jangan orang lain yang punya masalah, malah kita yang menghabiskan energi untuk merespon atau karena emosi akhirnya meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Ciri agresif lainnya adalah ucapan kasar dan juga gestur tangan atau gerakan tangan yang menunjukkan sesuatu yang bisa memancing emosi kita. Untuk menghadapi yang seperti ini ya tetap paling aman tinggalkan aja, karena kalau kita merespon itu justru akan misalnya menimbulkan perkelahian di jalan raya. Ya biarin aja, mungkin dia ada masalah di rumah, ada masalah keluarga, atau dikejar-kejar debt collector misalnya. Jadi dia waktu mengemudi di jalan raya udah penuh emosi dan mungkin yang kita lakukan normal, tapi dia jadi terpancing emosinya dan berusaha memancing emosi kita juga. Kalau kita juga terpancing, itu justru akan menimbulkan akibat yang lebih buruk. Ya udah, misalnya dia buka kaca teriak-teriak, ya ambil aja, bikin aja gestur minta maaf, misalnya sorry atau ini, selesai. Nggak ada gengsi-gengsian di sini. Kita mungkin memang benar, tapi kalau kita merespon dengan cara yang salah, justru akan meningkatkan risiko kita. Aturan lalu lintas dibuat untuk membuat jalan raya lebih aman dan lebih tertib. Ya, tentunya mematuhi peraturan lalu lintas akan membuat semua orang perjalanannya jadi lebih lancar. Pengemudi agresif cenderung untuk mengabaikan aturan lalu lintas, misalnya menerobos lampu merah atau juga melawan arus. Ya, demi kepentingannya dia, ya daripada harus muter jauh alasannya biasanya, terus kemudian dia melawan arus. Nah, seperti ini kadang-kadang ada juga kita jadi terpancing misalnya. Nah ini yang bisa menimbulkan masalah buat kita. Jadi kalau memang ada ruang, kita cari tempat yang paling aman, tinggalkan. Karena sekali lagi kita adalah pengguna jalan, bukan petugas. Jadi lebih bijaksana cari space yang paling aman untuk kita. Jangan sampai kita jadi korban dari kecerobohan dan kebodohan orang lain. Salah satu ciri khas dari pengemudi atau pengendara yang agresif, ketika direspon dengan agresivitas yang sama, misalnya dia menyelip terus kemudian kita nutup dan kita tetap bisa jalan di depan, biasanya dia akan melakukan aksi balik, dia akan kejar dan juga berhenti dan akhirnya bisa timbul perkelahian. Nah itu adalah ciri-cirinya. Jadi reaksi kita sangat menentukan. Jadi kalau kita melihat ada orang lagi kejar-kejaran, ya biasanya di tol kadang-kadang atau di situasi jalan raya biasa, udah kasih jalan aja daripada kita terlibat ya dia bermasalah dengan siapa, karena kita merasa kita benar, kemudian kita justru menjadi pelampiasan dari kesalahan orang lain. Oke Smart Drivers, kita tidak pernah bisa menebak bagaimana kondisi mental dari pengguna jalan lain. Dan kadang-kadang jalan raya ini seringkali menjadi tempat pelampiasan masalah dari orang-orang yang sedang mengemudi atau berkendara. Mereka memang punya masalah sebelumnya di luar dari mengemudi, di kehidupannya, kemudian terbawa dan ditumpahkan ketika di jalan raya. Reaksi kita akan menentukan apakah kita akan tetap aman dan nyaman, atau justru kita menjadi tempat sampah, tempat pelampiasan, dan menjadi korban dari kesalahan dan kebodohan orang lain.
Menghindar bukan berarti takut. Menjadi cerdas tidak berarti pengecut. Kalau ada orang-orang yang agresif, kita sudah lihat ciri-cirinya, lebih baik kita menghindar dan keselamatan kita menjadi pertimbangan yang paling utama. Tetap aman di jalan, jangan mau jadi korban kesalahan dan kebodohan orang lain. Stay smart on the road.